Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1618 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 6, ayat 13 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan dunia saat itu sangat jahat di mata Tuhan karena perbuatan manusia. Mereka hidup di dalam dosa, sehingga Tuhan hendak mendatangkan air bah untuk menghapus segala yang hidup, segala ciptaannya di muka bumi ini. Karena dosa yang merajalela saat itu membuat Tuhan murka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tuhan kalau murka, bahaya, saudara. Bisa rata, betul? Makanya jangan nyaman hidup dalam dosa. Karena dengan berbuat dosa, kita sedang memancing murka Tuhan. Bertobat. Amin. Jangan berpikir Tuhan itu nggak ada. Buktinya saya sudah buat dosa bertahun-tahun, Pak Pendeta, tapi aman-aman aja. Dengar baik. Jangan merasa aman dengan hidupmu yang penuh dengan dosa itu. Karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa.
upah dosa adalah maut. Cepat atau lambat, saudara akan menanggung akibatnya. Cepatlah bertobat sebelum terlambat. Amin. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Amin. Kemarin kita belajar bagaimana caranya Nuh mendapat kasih karunia Allah. Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh tidak bercelah hidupnya, artinya dia hidup dalam kekudusan. Dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Makanya dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh kemudian mendapat misi rahasia dari Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat 14 dan ayat 15. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Amin. Saudara, di ayat ini, Tuhan memberi perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Tuhan memberi perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat sesuatu yang belum pernah ada, belum pernah dibuat orang zaman itu. Saudara, Tuhanlah arsiteknya. Nuh hanyalah sebagai tukang yang mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Saya percaya, di saat kita mendapat perintah dari Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, Tuhan sudah merancangkannya buat kita. Kita sebagai hamba, sebagai tukang, tugas kita adalah mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Amin. Saya menangkap pesan firman ini luar biasa dari Nabi Nuh. Dia adalah sosok pribadi yang taat. Taat pada perintah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Nuh tidak protes kepada Tuhan bahwa pekerjaan yang harus dia lakukan adalah pekerjaan yang berat. Saya katakan, yang dijalani oleh Nabi Nuh adalah pekerjaan yang sangat berat. Karena dia harus menebang pohon gofir untuk menjadi bahan pembuatan bahtera. Saat itu saya yakin masih menggunakan batu untuk menebang pohon. Belum lagi untuk menarik pohon itu ke lokasi yang telah ditentukan. Yang bekerja hanya Nabi Nuh, istrinya, dan anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh tidak protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kasih saya pekerjaan yang begitu berat? Tidak. Nuh tahu kalau Tuhan yang memerintahkan, dia harus taat. Di saat dia taat melakukannya, pasti Tuhan menyertai. Pasti Tuhan menolong. Pasti Tuhan memampukan dia. Amin. Saudara dengar baik. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk melayani Tuhan, saudara harus lakukan itu dengan sukacita. Amin. Jangan mengeluh, saudara. Jangan banyak protes. Tuhan, kenapa saya harus ditugaskan di satu tempat yang jauh, yang sulit, yang medannya berat dan lain sebagainya. Saudara kerjakan itu dengan sukacita. Kalau Tuhan mengizinkan saudara ada di sana untuk melayani Tuhan, Tuhan janji, Tuhan akan menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Nuh tidak protes kepada Tuhan akan tugas yang harus dia kerjakan yang begitu berat. Saudara, Nuh ada banyak alasan untuk protes kepada Tuhan. Ada banyak alasan Nuh untuk bisa protes. Tapi Nuh tidak melakukannya. Nuh hanya taat pada perintah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ketaatan Nuh, 8 jiwa selamat. Nuh dan istrinya, serta Sem, Ham, dan Yafet beserta dengan istrinya. Saya percaya, kalau kita taat pada firman Tuhan, kita akan diselamatkan Tuhan. Amin. Kita dengan isi rumah kita akan diselamatkan Tuhan. Haleluya. Saudara, Nabi Nuh harus membuat bahtera yang panjangnya 300 hasta. Kalau kita hitung, satu hasta itu panjangnya 45 cm. Jadi kira-kira panjang dari bahtera itu
135 meter, lebarnya 50 hasta atau kira-kira 22,5 meter, dan tingginya 30 hasta atau 13,5 meter. Haleluya. Saya melihat Nuh tidak mengeluh dengan beratnya tugas yang Tuhan bebankan kepada dia untuk mengerjakan sebuah batra. Nuh tidak mengeluh. Amin. Saudara, kalau Tuhan mempercayakan saudara satu pelayanan, jangan pernah mengeluh. Kerjakan itu. Maka Tuhan akan menolong saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Apapun yang Tuhan tugaskan kepada kita, mungkin bagi pandangan kita manusia itu sangat-sangat berat, sulit. Tapi mari kita lakukan itu dengan penuh sukacita. Amin. Saya percaya kalau Tuhan memberi kita perintah itu berarti kita harus kerjakan dengan taat. Dan jangan takut, saudara. Sebab Tuhan akan menyertai kita. Menyediakan segala apa yang kita perlukan. Haleluya. Ayat kunci dari firman Tuhan ini ada di ayat 22. Coba saudara perhatikan ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Nuh melakukan semua perintah Tuhan itu dengan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Itu adalah bentuk ketaatan Nabi Nuh pada firman Tuhan. Haleluya. Nabi Nuh melakukan semuanya tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan tepat. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan pilih-pilih, oh ini berat ini. Kalau untuk melakukan pelayanan, oke lah. Tapi kalau untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada saya, oh tunggu dulu Tuhan. Orang itu sangat-sangat menyebalkan. Orang itu sungguh-sungguh menyakiti hati saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan setengah-setengah melakukan perintah Tuhan. Kita harus melakukan tepat. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk mengampuni, lepaskan pengampunan. Amin. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk memberitakan Injil, kerjakan itu. Walaupun tantangan di depan begitu berat, ada banyak sekali yang menghambat, menekan saudara, tapi jalankan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Lakukan dengan tepat. Amin. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk membantu atau menopang satu pelayanan, lakukan itu dengan tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan senang dengan orang-orang yang taat. Amin. Saudara ingat kejatuhan manusia dalam dosa yang pertama. Dosa apa yang mereka lakukan? Dosa tidak taat. Di saat mereka taat, Adam dan Hawa menikmati Taman Eden. Mereka menikmati Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Tapi ketika mereka tidak taat, mereka jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Nabi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan? Salah satunya karena dia taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus taat pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, mari kita mau lakukan itu dengan tepat. Kita lakukan itu sebagai gaya hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar dari ketaatan dari Nabi Nuh. Yang pertama, saudara, Nabi Nuh taat pada firman Tuhan. Walaupun pekerjaan yang harus dia kerjakan itu begitu berat. Nabi Nuh percaya bahwa kalau Tuhan perintahkan dia untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu berarti Tuhan pasti menyertai dia. Itu berarti Tuhan pasti menolong Nuh. Itu berarti Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan buat Nuh dan keluarganya untuk mengerjakan bahtera itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan.
Nabi Nuh taat pada firman Tuhan. Walaupun pekerjaan itu berat. Dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Amin. Demikian juga dengan saudara. Di saat Tuhan memerintahkan saudara untuk melakukan satu misi Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti menyertai saudara. Dan Tuhan akan memberikan saudara kekuatan serta kemampuan dalam mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, Nabi Nuh taat pada firman Tuhan. Walaupun ada banyak alasan untuk Nuh mengeluh atau protes kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di saat saudara diperintahkan satu firman kepada saudara, saudara mungkin berkata, jangan saya Pak Pendeta, jangan saya Tuhan. Itu terlalu jauh, itu terlalu berat, dan lain sebagainya. Saudara, ada banyak alasan untuk kita mengeluh dan protes kepada Tuhan. Tapi saudara perhatikan, Nuh tidak pernah mengeluh. Nuh tidak pernah protes. Ketika dia mendapat perintah itu, dia langsung mengerjakannya. Tanda ketaatan Nabi Nuh. Amin. Kalau saudara mendapat satu kepercayaan untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan perintah Tuhan, lakukan itu tanpa protes, tanpa mengeluh. Lakukan itu dengan sukacita. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, Nabi Nuh taat pada firman Tuhan, dan buah atau hasil dari ketaatannya pada perintah firman Tuhan itu, Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Haleluya. Di saat saudara taat pada firman Tuhan, saudara dan seisi rumahmu diselamatkan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Masa muda mereka diberkati. Usaha pekerjaan yang mereka geluti, Tuhan berkati dengan luar biasa. Mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Khusus untuk keluarga almarhum Pendeta Ronaldi Lengkong, yang kemarin Tuhan panggil kembali ke rumah Bapa. Tuhan, hamba berdoa untuk istri, anak-anak, Tuhan memberkati, memberi mereka penguatan roh, sehingga mereka kuat dalam menghadapi saat duka cita ini. Bapa di surga, berkati semua proses untuk penguburan dan seterusnya mereka menjalani kehidupan sepeninggal almarhum Pendeta Ronaldi Lengkong. Tuhan memberi kekuatan kepada keluarga dan menyediakan segala keperluan kebutuhan mereka. Masa depan anak-anak dijamin oleh Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.